Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali bersama saya Agus Wahyu Widodo. Pada kali ini kita berada di tempat kerja, yakni di tempat padasan atau tempat wudhu ya. Biasanya kalau orang itu wudhu itu berhubungan dengan ibadah ya, tentunya seperti itu pemirsa ya. Baik, bersama saya ini kita akan membahas bagaimana tentang kehidupan ya. Nah pemirsa, kehidupan sama dengan ibarat air yang mengalir ya, yang suatu saat pasti akan menuju ke tempat yaitu lautan ya, dimana nanti air itu ya dengan dua air yang berbeda itu bisa bersatu yaitu di lautan, antara air asin dengan air tawar ya. Nah, bagaimana air seperti ini bisa menuju sampai ke sana? Banyak perjalanan cerita yang tentunya dilewati oleh air ini ya. Tentu banyak sekali halang rintang untuk sampai ke tujuan. Nah, begitulah kehidupan manusia. Sama seperti kita. Jadi untuk mencapai kesuksesan pasti ada halang rintang. Ibarat kata air yang mengalir seperti ini pun nanti akhirnya menuju ke lautan juga. Tetapi untuk menuju ke lautan tidak mudah pemirsa. Banyak perjalanan yang harus dilalui ya, mulai dari air itu mengalir ya. Nanti belum lagi ketika mengalir mereka dikotori oleh kotoran-kotoran yang kita buang ya. Tetapi air itu akan tetaplah mengalir ya, walaupun ibarat nanti ada sumbatan sampah ya. Tapi bagaimanapun air itu akan tetap mengalir melalui celah-celah agar dia tetap bisa mengalir dan mencapai tujuan. Sama seperti ibarat manusia, tidak mudah untuk mencapai tujuan. Harus ada sesuatu yang perlu ditangani. Contoh seperti air ini, meskipun mereka kita matikan ya, ini sebuah contoh ya, meskipun mereka kita matikan, namun akan tetap saja air ini bisa menetes dari celah-celah kecil. Sama seperti kita memiliki masalah, tentu saja ada permasalahan, ada juga solusi penyelesaian permasalahan ya. Jadi meskipun air itu nanti tersumbat ya, mereka akan melalui celah-celah kecil untuk bisa mengalir. Meskipun mereka dibuangi kotoran oleh manusia, mereka juga akan tetap mengalir. Sama seperti kita, dirudung permasalahan apapun, dirudung kehidupan apapun, pasti mereka akan mencari jalan untuk mencapai tujuan. Seperti itulah pemirsa kehidupan. Nah, seperti ibarat air ini mau mengalir, meskipun kita hanya mengeluarkan air ini sedikit, namun mereka akan tetap keluar ya, mereka akan tetap keluar seperti ini, mereka akan menetes ya, sama seperti ini ya. Dibuka lebar, mereka akan semakin keras ya. Dibuka lebih lebar lagi, mereka akan mengalir dengan deras ya. Bukan berarti air tenang itu tidak berbahaya. Jadi hati-hati, air yang tenang, peribahasa air tenang terkadang menghanyutkan ya. Sama seperti manusia, kelihatannya diam tapi mereka juga bisa membahayakan ya. Sama seperti itulah. Jadi kehidupan itu ibarat air yang mengalir untuk mencapai tujuan. Jadi itulah pemirsa. Maka dari itu pemirsa, ibaratkan kita adalah air ya, sebuah air, benda cair yang mengalir ya. Seperti air itu pun juga bisa beku, air juga bisa mengalir. Pada saat tertentu air juga bisa beku. Bagaimana beku ya? Karena suhu tertentu. Hati-hati, meskipun benda ini cair tetapi juga sangat membahayakan ya. Inilah yang dikatakan air tenang mengalir. Jadi sesuatu yang tidak kita duga-duga ternyata dapat membahayakan diri kita. Sama, air itu seperti kaca ya, lebih tajam dari sebuah pisau. Lebih baik menghadapi sebilah pisau walaupun nanti terluka tapi bisa diobati, daripada menghadapi sebuah perkataan tapi rasanya selamanya akan sakit hati. Seperti itulah pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini dapat kita jadikan pelajaran ya.
Jadi air ini yang ada di saluran ini kemanakah mengalirnya? Dan kalau kita pikir dari mana sumber air itu, tidak bisa kita pikir. Itulah air. Tidak peduli memandang panas, memandang hujan ataupun apa, tetap air itu akan mengalir mencapai tujuan. Sama seperti kita ya, berperang untuk mencapai kemerdekaan ya. Memang untuk mencapai suatu tujuan itu tidak mudah ya pemirsa, harus melalui proses-proses yang sangat sulit, sangat rumit, sehingga kita tahu nanti bagaimana kehidupan itu. Jadi itulah pemirsa, itulah air, dimana keseharian kita pasti berhubungan dengan air ya, tidak terkecuali. Sesuatu apapun pasti berhubungan dengan air. Banyak peribahasa mengatakan air tenang menghanyutkan. Jadi belum tentu sesuatu yang biasa itu hal yang sepele, artinya seperti itu. Jadi pemirsa, ibaratkanlah kita kehidupan untuk mencapai tujuan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, dan dengan tujuan agar kita lebih bermanfaat. Jadi seperti air ini sama, mereka juga merupakan sumber manfaat bagi kehidupan yang ada di dunia. Baik kita, tumbuhan, makhluk lain, pasti itu membutuhkan air. Jadi itulah pemirsa. Jadi ibarat air adalah segala-galanya. Orang puasa juga membutuhkan air waktu berbuka. Orang menutup sahur juga membutuhkan air waktu untuk menutup sahurnya. Apapun sesuai dengan kegiatan aktivitas, orang pasti membutuhkan air. Orang bekerja di kantor pun juga butuh minum. Untuk memasak juga butuh minum. Untuk membuang kotoran, untuk menghancurkan juga butuh air. Semua pasti butuh dengan air. Maka dari itu hematlah air pemirsa ya. Apalagi di musim pandemi Covid ini, tentu saja kita juga membutuhkan air, baik untuk minum obat atau minum suplemen dan lain sebagainya. Pasti kita akan butuh air. Jadi seperti itu pemirsa, motivasi pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti video saya selanjutnya. Saya Agus Widodo pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.